Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radel Davin Giandra dari kelas 10 TKJ 4 akan menjelaskan materi tentang simulasi digital. Simulasi digital adalah suatu upaya mengkomunikasikan gagasan, ide, dan konsep dalam bentuk sebuah presentasi yang bersifat digital. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini memungkinkan manusia berkomunikasi dan bertukar informasi sudah ke tingkat yang lebih tinggi atau modern dibandingkan dengan masa sebelumnya. Informasi yang berupa teks dan suara tidak lagi cukup karena kebutuhan manusia tidak pernah cukup dan mencukupi, sehingga perlu terobosan baru untuk mengkomunikasikan sebuah gagasan dan konsep yang lebih efisien dan efektif. Sehingga muncullah sebuah konsep visualisasi untuk menyampaikan komunikasi. Konsep visualisasi ini secara dinamis yang disertai dengan suara. Cara membuat visualisasi ini harus dipelajari dengan baik agar isi yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan caranya, yaitu melalui presentasi digital. Teknologi informasi memungkinkan manusia dapat menirukan dari kondisi yang sebenarnya sebagai peraga untuk menyampaikan informasi. Semua penyampaian gagasan dan konsep tersebut dikemas dalam simulasi digital. Penguasaan simulasi digital tidak hanya bermanfaat untuk memperoleh nilai dalam mata pelajaran, bahkan tidak hanya bermanfaat mengkomunikasikan gagasan selama belajar simulasi digital ini di SMK. Keterampilan ini akan menjadi bekal skill untuk masing-masing yang bisa mengembangkannya. Mata pelajaran ini dapat mengungkapkan gagasan dan konsep ke dalam media digital. Dalam proses ini dapat mengkomunikasikan gagasan dan konsep dalam bentuk presentasi digital. Pada dasarnya, kemampuan mengkomunikasikan gagasan sama pentingnya dengan penemuan sebuah gagasan atau konsep itu sendiri. Kemampuan mengkomunikasikan gagasan atau konsep dengan tepat mencerminkan kecerdasan pikir dan tingkat penguasaan terhadap gagasan atau konsep itu sendiri. Media digital yang digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan dan konsep sudah banyak tersebar untuk pengguna elektronik dan teknologi informasi yang ada. Ruang lingkup pembelajaran simulasi digital dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengelolaan informasi digital. Melalui pengelolaan informasi digital ini dimaksudkan untuk memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan komunikasi sehingga hasilnya dapat diolah di sebuah sarana yang sudah tersedia untuk melakukan pengelolaan informasi digital sehingga lebih menarik untuk disimak. Anda dapat diberikan pemahaman dan cara memanfaatkan sarana yang digunakan. Selanjutnya, kita bisa menggunakan sarana dan prasarana tersebut untuk mempresentasikan dan mengkomunikasikan gagasan dan konsep yang kita peroleh dari internet. Salah satu cara mengkomunikasikan gagasan adalah melalui komunikasi daring. Komunikasi ini memungkinkan kita berkomunikasi dua arah yang dilakukan baik secara sinkron dalam waktu yang bersamaan dan maupun asinkron dalam waktu yang berbeda. Komunikasi daring dapat dilakukan dengan pengiriman teks atau gambar, bahkan memungkinkan komunikan dan komunikator melakukan percakapan langsung. Yang kedua, kelas maya. Melalui kelas maya ini atau lebih kerennya cyberclass, Anda diharapkan bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Sehingga Anda dapat mengikuti pembelajaran diselenggarakan siapapun dan kapan saja untuk menambah knowledge. Cyberclass adalah kelas yang diselenggarakan secara jarak jauh oleh penyelenggara sebagai pelengkap pembelajaran konvensional dengan memanfaatkan jaringan internet. Kelas maya di sini Anda dapat mengunduh semua materi atau informasi yang Anda perlukan untuk yang telah disediakan oleh pembimbing kalian, sekaligus kalian bisa bertanya jika ada pelajaran yang kurang dimengerti, sehingga memungkinkan adanya komunikasi dua arah yang saling terintegrasi dengan materi yang diberikan oleh pengajar. Yang ketiga, perencana visualisasi konsep. Dalam perancangan konsep visualisasi ini, diharapkan Anda mempunyai bekal untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar lingkungan Anda dan mendapatkan ide menjadi sebuah solusi pemecahan masalah, menalir ide menjadi gagasan nyata, dan mengemas gagasan yang Anda miliki untuk menghasilkan sebuah produk yang bernilai baik berupa benda atau layanan yang siap dikomunikasikan dengan merencanakan secara visual dan merencanakan tampilannya yang akan kita buat guna mempresentasikan sebuah gagasan atau konsep that we get it. Menemukan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari menjadi pendorong untuk Anda berpikir untuk menemukan sebuah ide, sebuah solusi. Sebenarnya ide yang kita dapat harus dinalar untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik dari hasil pertimbangan baik buruk sebuah ide tersebut, dan jika akan dimanfaatkan ide tersebut menjadi sebuah gagasan, gagasan inilah yang akan menjadi sebuah produk atau layanan yang akan dikemas menjadi sebuah konsep yang lebih jelas yang dilengkapi dengan sebuah
gambar, ilustrasi menjadi konsep produk atau konsep layanan. Konsep yang telah dikemas harus divisualisasikan dengan baik agar pesan dapat tersampaikan. Yang keempat, melalui visualisasi konsep ini kita bisa mendapatkan ilmu tentang yang pertama membuat sebuah presentasi video melalui cara video proses, dan yang kedua membuat presentasi video secara simulasi visual. Melalui video proses yang merupakan proses perekaman bergerak melalui lensa yang ada pada peralatan kamera digital, presentasi video ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk membuat sebuah gagasan atau konsep melalui sebuah presentasi video. Yang kelima, buku atau dokumen digital. Melalui buku atau dokumen digital, kita bisa memiliki keterampilan teknis untuk memformat naskah, menandai sebuah buku atau dokumen digital untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep. Perkembangan dunia digital memungkinkan kita membuat sebuah buku digital dengan adanya layanan software yang disediakan oleh para provider yang memberikan secara gratis untuk membantu kita dalam membuat konsep dan gagasan yang sudah ada di menjadi buku, yang memberikan lampiran yang statis, video dan audio dan bisa menampung informasi verbal dan non-verbal, serta bisa kita bawa kemana-mana yang tersimpan di peralatan atau teknologi digital yang kita miliki. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.